dengan zikir dan sholat bersama. Semoga membawa hikmah demi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Fattahul Alim. Bismillahi ya Fattahul Azim. Taha Rasulil Karim, Taha Rasulil Yatim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية. يهديكم الله كلام الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Sayyidil Barakah, Ya Imamil Karamah, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus wabil khusus kembali mari kita mendoakan orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, dibahagiakan dan dimuliakan seluruh keluarga beliau, putra putri beliau, keturunan beliau, dan disatukan murid dan jamaah beliau, dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Fadli, Al-Mukarram Bapak Kiai Rustom, dan juga beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno yang dimuliakan Allah. Khusus wabil khusus kepada beliau Akhinal Kiram Gus Khalifuddin Al-Sah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan perjuangan
di dalam mengemban amanah Allah membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Puja dan puji syukur tasakur kembali di malam yang berbahagia ini. Tentunya dari hati kita yang paling dalam, mari kita haturkan keharibaan zat sesembahan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat dan detiknya membelai kita dengan Rahman dan Rahimnya, yang setiap saat dan detik membimbing kita, setiap saat dan detik menjaga kita. Dan mari kita ikrarkan bersama-sama rasa syukur ini di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kembali mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam golongan umat baginda Rasul yang setia, umat baginda Rasul yang hakiki. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Di depan guru kita, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Fadholi, dan juga beliau akhinal kiram Gus Khalifuddin Al-Sah, dengan gamblang dan sangat jelas memberikan wawasan pandangan dan juga nasihat yang bersumber dari yang guru kita dan juga dari guru kita, bersumber dari Quran dan hadis, yang kesemuanya itu mengingatkan kita untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meluruskan niat dan juga iktikad kita. Dengan jelas beliau sampaikan tentang bagaimana metode-metodenya, bagaimana tahapan-tahapannya. Maka dengan menjaga niat dan iktikad yang benar, menyatukan niat iktikad kita dengan niat iktikad guru kita, niat iktikad yang guru kita, dan tentunya niat dan iktikad baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran tahan nafas untuk penggabungan, mohon digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus guru kita, mohon digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus eyang guru kita, mohon digabungkan ruh rasa kita dengan Ruh Rasulullah, dengan iktikadnya Rasulullah. Caranya sudah disampaikan, sudah diberikan oleh guru kita dan juga yang guru kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka kembali sering kita bahas bersama, maka kunci dari semua itu setelah kita pasang iktikad dan membaca kunci, maharnya adalah tahan nafas.
Mahalnya adalah tahan nafas, menarik nafas, dan kita tahan secara zahir untuk menyatukan titik konsentrasi, menyatukan satu angan, satu tujuan yang sama, satu tujuan yang benar secara hakiki. Tahan nafas adalah menahan menahan hawa nafsu, sehingga penggabungan ini betul-betul terjadi, menyatu, terbukti di dalam langkah zahir dan batin kita. Frekuensinya ketemu, angannya ketemu, rasanya ketemu, sehingga langkahnya pun satu jalan di atas jalan yang benar, yaitu Siratul Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuncinya, sebagaimana yang telah dimendekati guru kita tahun 99 dulu. Kunci hitmir, kunci tahan nafas, kunci daripada doa iktikaf itu di dalam tahan nafas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka praktek dalam tahan nafas, mempraktekkan dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, mempraktekkan dari pagi, siang, sore, malam, setiap saat dan detik, bagaimana nafsu itu terkendali, bagaimana amarah sufyah lawamah tunduk merunduk di hadapan Allah, diikat dengan iktikad yang benar, diikat dengan ikrar yang benar, dijaga betul-betul lillahi ta'ala. Ngantuk Pak, ibu-ibu pun ngantuk. Niki wulan Rojab mangke tuki jam 3 ikhlas. Alhamdulillah. Wulan jam 3. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di titik tahan nafas inilah dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan muraqabah, membedakan mana gerakan nafsu kita dan mana gerakan nurani yang senantiasa ikhlas, tulus, murni di dalam menghamba kepada Allah. Karena di zaman akhir, di akhir zaman, tipu daya syaitan laknatullah sangat canggih. Banyak sekali proposal program nafsu berlabelkan lillahi ta'ala. Ini sudah diingatkan guru kita tahun 99 dulu tentang tahan nafas tadi, tentang kitmir. Banyak kehendak nafsu di atas namakan kehendaknya Allah. Ini celah tipu daya, sudah diperingatkan guru kita. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh beliau Gus Khalifuddin Al-Sah di depan, dikontrol dengan berbagai cara tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama dan utama senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa menjaga kesadaran dalam diri kita, mengawasi. Yang kita awasi adalah nafsu kita sendiri. Tentunya tawakkaltu ala Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bimbingan Allah setiap saat dan detik, jangan sampai putus, agar terdeteksi, agar hati ini diberikan cahaya latif, agar hati kita ini diberikan wirid oleh Allah yang menjadikan warid hidupnya hati, mampu membedakan. Sensor hatinya normal, sensor hatinya hidup, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ini setiap saat memohon petunjuk, setiap saat bertawajuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala hidup kita penuh dengan tahan nafas, hidup kita penuh dengan pengendalian diri, pengendalian hawa nafsu, maka disitulah cahaya ketakwaan akan hadir dalam diri kita. Maka ngendikane beliau, rasane wong poso kuwi mau takwa, ora bakal poso sebelum pengendalian hawa nafsu. Rasane poso tentu mengendalikan hawa nafsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentunya menjaga niat etikat yang benar, menjaga tujuan hidup yang benar, maka harus betul-betul dengan pengendalian diri. Kalau kita tahu zaman dulu sesepuh-sesepuh kita, mbah-mbah kita, di saat mau gergaji kayu supaya lurus pasti disipat dulu. Apa? Disipat. Bagaimana cara menyipat ujung sana sampai ujung sini dipegang kemudian diarahkan dengan sipatan. Itu juga pernah dibahas guru kita. Supaya lurus kudu disipat. Wong graji kuwi mau supaya ora menggak-menggok kudu disipat. Nak wis disipat ujung kene tekan ujung kono ditarik jebret jadi garis lurus. Maka sebelum kita melangkah harus kita sifati dulu dari ujung sini, dari dunia yang fana, dari diri kita yang penuh dengan dosa, alam kita yang penuh dengan kezaliman. Antal kudus wa anal fani, antal hayyu wa anal mayyit, antal ghani wa anal fakir. Engkau ya Rabb, Tuhanku yang maha suci, aku ini lemah ya Allah. Engkau Tuhanku yang maha perkasa dan daya, aku ini lemah tiada daya. Engkau Tuhanku yang maha kaya, aku miskin. Engkau sumber kesucian, aku ini dalam kenistaan. Tolong aku ya Allah. Inilah yang namanya sifat. Terhubung antara makhluk dengan khaliq. Terhubung antara kita manusia yang zalim, manusia yang penuh dengan kezaliman, manusia yang penuh dengan kenistaan. Bagaimana bisa terhubung dengan Allahu Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha luhur, zat yang maha agung, zat yang maha suci. Bagaimana ini bisa terhubung dengan sifat? Disifati. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sifati diri kita, ketahui, sadari bahwa kita ini lemah, dan sadari pula bahwa Allah itu maha kuasa. Dan di situ bersimpuhlah akan tersambung sifat lurus, sifatan, yaitu menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung sana dipegang, ujung yang sana dipegang, tetapi yang sini tidak dipegang, tidak akan bisa nyipati. Ujung sini dipegang, ujung yang sana tidak dipegang, juga tidak bisa terjadi nyipati. Harus kenceng keyakinan, kenceng kesadaran bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini bodoh, bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Sedangkan di ujung sana adalah Al-Khaliq, Allah, zat yang penuh dengan kesempurnaan. Keyakinan yang benar bahwa Allah lah zat yang maha kuasa, Allah lah zat yang maha suci, Allah lah zat yang maha dikdaya. Kita ini hidup karena dihidupkan oleh Allah. Ini jangan sampai lepas, ini jangan sampai hilang. Inilah
yang menjadikan Rahman Rahim Allah hadir, terhubung antara manusia. Dimensi zalim, frekuensinya frekuensi kezaliman penuh dengan kenistaan, bisa terhubung dengan Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha Kuasa nan dikdaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di samping zaman akhir ini tipu daya iblis semakin nyata. Manusia gagal di dalam menyipati kehidupannya karena manusia gagal dalam memegang keyakinan yang benar, keyakinan bahwa Allah itu Zat yang Maha Suci, dan keyakinan bahwa kita itu hamba yang penuh kesalahan dan kezaliman. Di saat ini gagal, maka lepaslah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan manusia yang betul-betul terhubung, menyatu dengan keagungan dan kebesaran Allah, terhubung dengan sifat yang benar, sehingga langkah kita lurus, kita dari Allah akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang sudah datang dipersilakan untuk duduk sambil menunggu saudara kita yang duduk. Mari kita istighosah.